Baik, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar, mohon untuk segera mempersiapkan diri karena acara akan segera dimulai. Selamat siang. Yang terhormat Ketua Yayasan BPK Penabur Tasikmalaya, Bapak Ferry Charanda, ST. Yang terhormat Kepala SMA BPK Penabur Tasikmalaya, Ibu Sri Yuliani, SPD. Yang terhormat narasumber webinar kita pada hari ini, Bapak Dr. Stefanus Yulianto Sanjaya, MSI Konselor. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf BPK Penabur Tasikmalaya dan SMP Mitra. Dan yang kami kasihi peserta didik dari tingkat SMP sampai dengan SMA. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara pertama
dari serangkaian EduFair SMA BPK Penabur Tasikmalaya yang akan dilanjutkan dengan acara-acara lainnya pada tanggal 9 dan 10 November 2020. Webinar kita hari ini mengusung tema Students Motivation and Responsibility during a Pandemic. The choices you make today will determine your tomorrow. Motivasi dan tanggung jawab peserta didik selama pandemi, bahwa pilihan-pilihan yang kamu ambil akan menentukan masa depan kamu. And I'd like to read for today's agenda. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BPK Penabur. Kemudian yang kedua doa pembukaan. Selanjutnya sambutan kepala sekolah dan ketua yayasan. Selanjutnya pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir penutup dan sesi foto bersama. Sebelum kita masuk dalam agenda yang pertama, saya akan membacakan beberapa tata tertib selama webinar berlangsung. Yang pertama, selama webinar berlangsung, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghidupkan mikrofon hanya pada sesi tanya-jawab, setelah dipersilahkan oleh moderator. Kemudian yang ketiga, peserta webinar, presensi webinar, dapat diisi melalui link yang akan dibagikan di kolom chat setelah doa penutup nanti. Dan yang terakhir, selama acara berlangsung, seluruh peserta diharapkan bijak dalam menggunakan fitur-fitur yang ada dalam platform webinar ini. Memasuki agenda kita yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BPK Penabur dengan tetap mematikan mikrofon. Gak bisa ngetik yang gini aing. Mari kita mengepalkan tangan kita di dada. Mari satukan langkah dengan baju sing-singkan dalam karya terus berpacu membangun masa depan, membentuk manusia baru segambar penciptanya, pendidikan agar maju mencerdaskan umatnya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasilkan yang tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Bertekunlah dan belajar
sabdakan untuk misi pembangunan. Kristus sudah diperlakukan kasih pada manusia. Dia rela mengorbankan dirinya bagi dunia. Mari kita menyatakan dan masyurkan kasih-Nya. Iman, ilmu, pelayanan, bersembah kepadanya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, kasih karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Memasuki agenda kita yang pertama, yaitu memasuki agenda kita yang kedua, yaitu doa pembuka yang akan dibawakan oleh Pak Samosir. Dear Mr. Samosir, the time is yours. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengar pemaparan materi webinar hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, perkenankan kami saat ini melalui Zoom ini ya Tuhan. Kami akan menyelenggarakan webinar, di mana webinar kali ini mengangkat tema motivasi untuk para siswa dan tanggung jawab dalam masa pandemik ini ya Tuhan. Bapa di surga, urapi pemateri, Bapak Dr. Stefanus S. Sanjaja yang akan bawakan materi untuk kami pada hari ini. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan roh hikmat sehingga apa yang disampaikan dapat kami terima dengan baik, dan juga kami semua para peserta mampukan kami untuk menyerap dan mengerti apa yang disampaikan. Kami serahkan pertemuan dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kiranya Tuhan berikan kami rasa sukacita mengikuti webinar ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Thank you, Mr. Samosir. Selanjutnya yaitu sambutan, dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ferry Chandra ST, selaku Ketua Yayasan BPK Penabur Tasikmalaya. Kepada Bapak Ferry, waktu disilahkan. Ya, terima kasih Bu Esther. Selamat siang Bapak Ibu semua, saudaraku yang tercinta. Pak Dr. Stefanus, salam kenal, dan juga terima kasih dari kami, saya mewakili pengurus BPK Penabur, mengucapkan terima kasih dari Pak Dr. Stefanus untuk kesediaannya meluangkan waktu bersama kita pada siang hari ini, dan tentunya materi yang akan disampaikan, saya terima materi tema ini sangat menarik, karena di era pandemi ini, motivasi belajar itu guru agak terbatas ya untuk memonitor karena ada keterbatasan jarak. Tapi semoga melalui webinar ini Pak Stefanus bisa berbagi kepada kita bagaimana apa saja yang bahwa motivasi atau sikap atau attitude itu sangat penting bagi kita, terutama di SMA ini. Dan ini akan jadi bekal buat kalian nanti ketika kuliah. Ketika kuliah semuanya sudah tidak akan ada lagi memotivasi. Kalian harus bisa memotivasi diri sendiri. Oke, saya rasa untuk sambutan tidak akan panjang-panjang. Saya ingin menyapa anak-anak semua. Udah lama nggak ketemu ya kita ya. Rasanya kangen sekali nih. Mungkin buat pengurus OSIS saya minta kalau ada waktu mungkin bisa tolong kalian aturkan waktu nih. Kita coba ngobrol-ngobrol nanti tolong aturkan aja sama pengurus OSIS ya. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dari semuanya, dari Pak Stefanus terutama yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ferry. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ibu Sri Yuliani, SPD, selaku Kepala SMA BPK Penabur Tasikmalaya. Dear Ibu Ani, the time is yours. Baik,
Terima kasih Ibu Esther. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas terlaksananya webinar di siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Stefanus Suyanto Sanjaya selaku Dekan Fakultas Psikologi UKRIDA Jakarta sekaligus pemateri pada webinar hari ini. Dan juga Bapak Ferry Chandra, terima kasih untuk kehadirannya selaku Ketua Yayasan BPK Penabur Tasikmalaya. Dan selamat siang anak-anakku semuanya, selamat bergabung. Kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar, siswa-siswi SMP, SMA BPK Penabur, dan juga SMP Bina Bakti, Yosudarso, dan juga Betel. Dan mungkin ada siswa SMP atau SMA BPK Penabur kota lain. Baik, Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian, hari ini kita patut bersyukur memperoleh kesempatan untuk mendapatkan motivasi langsung dari pakar psikologi Bapak Dr. Stefanus, bagaimana untuk menjadi seorang pelajar atau generasi muda pada masa pandemik ini, bagaimana kita harus tetap bertanggung jawab mempersiapkan masa depan mulai dari saat ini. Kiranya webinar hari ini akan menambah kekuatan kita semua untuk menghadapi tantangan yang tentunya tidak mudah, namun kita harus tetap semangat maju demi masa depan kita semua, khususnya anak-anakku sekalian. Selamat mengikuti webinar dengan baik dan sukacita, supaya manfaat dapat kita rasakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, Ibu. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Gita Mediana, MPSI Psikolog, selaku moderator. Kepada Ibu Gita, disilahkan. Terima kasih, Miss Esther. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul di siang hari ini ya. Dan sangat luar biasa di tengah-tengah kita juga sudah hadir seorang Bapak Stefanus yang begitu luar biasa. Kami percaya kami akan diberkati, dan anak-anak mari kita bersukacita dan bersemangat untuk belajar bagaimana pemaparan materi nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Stefanus. Izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak narasumber kita. Ikut dong. Bentar. Apakah sudah? Baik, saya bacakan CV dari Bapak narasumber kita di siang hari ini. Biodata beliau, Bapak bernama Dr. Stefanus Suyanto Sanjaya, MSI Konselor, lahir di Semarang tanggal 6 Juni 1962, dan profesi sekarang yaitu sebagai Dekan Fakultas Psikologi UKRIDA Jakarta. Bahasa yang dikuasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ini yang menarik, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, ada moto yang dipegang oleh Bapak Stefanus Suyanto Sanjaya adalah pulihkan luka batinmu dan jadilah konselor. Setelah itu baru jadi pemimpin. Adapun riwayat pendidikan, dari tahun 1982 hingga 1986, beliau menentukan jenjang strata satunya, S1-nya di Fakultas Ilmu Pendidikan UNS di Universitas Negeri Semarang, mengambil psikologi pendidikan dan konseling, lalu dilanjutkan di strata 2-nya, dan strata 3 di UGM, mengambil psikologi pendidikan, lalu dilanjutkan dengan spesialis 1 dengan jurusan pendidikan profesi konselor di Universitas Negeri Semarang lagi, dan dilanjutkan dengan continuing education sebagai trainer di jurusan trainer di Seoul Drama International, lalu kemudian dilanjutkan dengan di penjurusan pendidikan menengah, yaitu jurusan tester, intelijensi, bakat, dan minat di Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Dan yang terakhir, ini di Pusat Pastoral Yogyakarta, jurusan konseling pastoral di jenjang pendidikan formal dan keluarga. Adapun juga
riwayat pengalaman pekerjaan beliau dari tahun 1987. Itu saat saya baru lahir itu ya. Di tahun 1987 beliau sudah menjadi dosen di Fakultas Pendidikan dan Konseling FKIP UKSW Salatiga. Lalu kemudian dilanjutkan di tahun 92 sampai 2010 sebagai koordinator psikologi pendidikan Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang. Lalu di tahun 95 sampai 2010 beliau juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi Abdiel Ungaran. Lalu dari tahun 96 hingga 2010 beliau juga dosen pendidikan di PGSD Sugio Pranoto di Bawen. Selanjutnya tahun 97 hingga tahun 2010 konsultan sumber daya manusia di PT Indoplastik Semarang. Lalu tahun 2009 hingga 2013 kembali menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi Sorong Papua Barat. 2008 hingga 2012 sebagai konsultan penelitian Dirjen P2 PNFI Regional Semarang. Tahun 2013 sebagai tim ahli proses pembelajaran Badan Standar Nasional Pendidikan. 2010 hingga 2015 beliau menjadi dekan Fakultas Psikologi Ukrida di Jakarta. Dan 2016 hingga 2018 sebagai ketua program studi S1 Psikologi Ukrida Jakarta. Dan kembali menjadi dekan di tahun 2018 hingga 2022 di Psikologi Ukrida Jakarta. Begitu biodata Bapak Stefanus. Mungkin kami boleh memanggil Bapak dengan Bapak Stefanus atau Bapak Sanjaya? Boleh kedua-duanya, Bu Gita. Oh, boleh kedua-duanya. Boleh Pak Baik, Stefanus, boleh Pak Sanjaya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, baik, tidak berlama-lama lagi. Sepertinya saya sudah membacakan CV dari Bapak. Untuk selanjutnya, Bapak Stefanus, the time is yours. Thank you. Oke, thank you Miss Gita. Dan selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak muda sekalian ya. Saya lihat banyak sekali ini yang ikut ya, 310-an yang ikut. Dan saya lihat ada yang namanya mirip dengan saya ya, Angelina Senjaya ya. Saya Sanjaya, dia Senjaya gitu. Berarti kita itu memang bersaudara gitu ya. Kita satu dengan yang lainnya, kita bersaudara. Terutama juga bersaudara di dalam Kristus gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ani, juga pada Pak Ferry yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbicara di sini, ya, yaitu mengenai bagaimana toh motivasi dan tanggung jawab siswa di masa pandemi ini, ya. Jadi apa, anak-anak sekalian, saya akan menawarkan supaya kita itu menjadi ahli, terutama sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Menteri ya, minimal kita ahli di dalam bahasa Inggris, lalu coding pemrograman komputer, lalu bisa melakukan mentoring dan juga coaching, lalu menguasai psikologi dan statistik. Nampaknya 5 hal itu yang perlu kita pelajari untuk menjadi manusia global di masa depan ya. Rencananya adik-adik sekalian, kalian di 2045 di Indonesia Emas itu diharapkan penghasilannya sebulan itu 150 juta loh. Berarti kalian harus hebat sekali ya, menjadi Superman and Superwoman begitu ya. Jadi bagaimana ini? Mungkin nanti ketika 2045 usia kalian kan berarti sekitar berapa ya? 17 ditambah kira-kira 25. Nah, itu pas itu ya. Usia produktif itu gajinya sudah sebulan 150 juta rupiah itu. Nah, makanya bagaimana supaya menjadi itu semua ya. Nah, ini saya berpedoman kepada Mas Menteri ya, Mas Menteri kita, Nadiem M. Makarim. Dia mengatakan bahwa dia sebagai menteri sudah bisa melihat masa depan katanya. Bahkan dia mengatakan dia sudah ada di masa depan, yaitu dengan menjadi CEO-nya Gojek gitu ya.
Dan dia sudah menikmati startup bisnis yang masa kini dan rela untuk menjadi Menteri Pendidikan saat ini ya. Ini dia mengatakan ada 5 hal ini: bahasa Inggris, keahlian coding, mentorship dan coaching, lalu psikologi dan statistik. Nah, ini nanti juga ada Miss Gita ya yang bisa menjelaskan nikmatnya belajar psikologi itu ya. Oke, next. Ya, slide selanjutnya ya. Pertama adalah belajar bahasa Inggris. Nah, ini penting sekali ya untuk menjadi manusia global. Silahkan adik-adik sekalian ini mulai belajar untuk belajar bahasa Inggris ya. Lalu tidak sekedar belajar di sekolah, tapi cobalah cari coach yang bisa melatih di dalam bahasa Inggris ya, sehingga cukup lancar. Tadi saya lihat host kita beberapa kali juga menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini berarti anak-anak bisa belajar dengan host kita ini ya, untuk ya mungkin 10 menit berbicara dalam bahasa Inggris tapi tiap hari begitu ya. Nanti lama-lama kan bisa meningkat gitu. Jadi menjawab judul dari webinar kita, motivasi dan tanggung jawab. Apa motivasinya? Dorongan terus-menerus untuk belajar bahasa Inggris. Lalu tanggung jawabnya adalah kita bisa diandalkan untuk lancar menggunakan bahasa Inggris. Ya. Lalu juga dalam hidup sehari-hari, sesuai dengan motto dari penabur ya, kita bisa melayani orang lain dengan bahasa Inggris yang kita miliki itu. Nah, mungkin karena tertarik sekali dengan bahasa Inggris, lalu ingin kuliah bahasa Inggris, nah Ukrida punya sastra Inggris. Nah, saya kebetulan bersama dengan dosen-dosen di sana, saya kepingin sekali menjadi muda, ya kira-kira 40 tahun gitu ya, supaya bisa belajar di sana. Karena tidak hanya sekedar diajarkan bahasa Inggris, tapi juga diajari bagaimana membuat konten kreatif yang sekarang ini sangat dibutuhkan ya. Lalu menulis skrip drama, lalu bermain peran. Jadi kelihatannya sastra Inggrisnya tidak sekedar bagaimana menguasai bahasa Inggris lalu bisa jadi guru, tapi betul-betul sudah diadaptasi sehingga begitu lulus dari sastra Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Ukrida, itu betul-betul bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini ya. Saya pernah waktu itu diajak ke Institut Seni Indonesia yang di Jogja ya. Bagaimana anak-anak belajar di sana 3 bulan untuk menulis skrip film gitu ya. Nah, ini sekarang kan banyak ya Bu Gita ya, membuat film-film kreatif gitu ya. Dan banyak tampilkan mereka jadi pemenang begitu ya. Lalu juga membuat konten kreatif untuk presentasi-presentasi. Nah, itu orang yang menguasai bahasa Inggris biasanya bisa membuat konten kreatif yang bagus sekali. Dan itu betul-betul kekinian gitu ya. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, next. Nah, betul-betul kita harus menguasai bahasa pemrograman gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan komputer gitu. Dan sekarang banyak sekali semuanya digunakan dengan menggunakan komputer ya. Jadi silahkan mulai menentukan goal apa yang akan dicapai. Lalu jangan lupa kalau sudah ketemu apa yang akan dipelajari, kita perlu untuk memiliki seorang coach yang melatih kita supaya bisa menggunakan bahasa pemrograman dengan baik gitu ya. Lalu juga kalian yang sudah SMA bisa menolong yang SMP, yang SMP bisa menolong yang SD untuk menjadi mentor ya. Jadi supaya bisa melayani dengan baik sekali begitu.
Karena hampir sekarang semuanya itu komunikasi menggunakan multimedia, ya. Jadi berbicara, membuat laporan, seperti saat ini ya. Saat ini kita pun juga tidak tatap muka, tapi kita bisa berkomunikasi melalui media yang ada ini. Oke, ya berikutnya. Nah, ini jadilah seorang mentor yang paling baik, begitu ya. Jadi tanggung jawab kalian itu tidak sekedar belajar menguasai suatu ilmu, lalu otak kita penuh dengan berbagai macam pengetahuan. Itu belum cukup. Pengetahuan yang sudah kita miliki harus berupa skill. Artinya apa? Kalian betul-betul bisa melakukan pengetahuan itu. Ilustrasinya begini. Jadi kalau kalian sudah hafal resep masakan ya, membuat capcay, membuat ikan bakar, itu bagus. Tetapi harus sampai bisa membuat ikan bakar yang enak. Jadi tidak sekedar pengetahuan, tapi betul-betul sudah menjadi skill, menjadi keterampilan real begitu. Makanya seringkali perlu seorang mentor untuk mengajarkan bagaimana menjadi seorang yang ahli. Perlu seorang coach untuk melatih supaya jadi ahli ya. Jadi ini motivasinya adalah tidak sekedar menghafal bahan-bahan begitu, tapi apa yang sudah kita ketahui itu harus terwujud menjadi skill atau suatu kemampuan praktis yang bisa digunakan. Nah, caranya dengan mentoring dan coaching ya. Carilah seorang mentor. Jadi mentor itu berarti ilmunya sama. Jadi misalnya kalian tadi belajar bahasa Inggris, lalu mentornya seorang yang master dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau coach itu boleh orang-orang yang sudah menguasai skill tertentu, tapi mungkin beda ilmunya dengan kita. Tidak apa-apa, tapi yang penting skill-nya. Skill-nya itu bisa dilatihkan ke anak-anak sekalian dan itu menjadi keterampilan di masa depan. Ya. Oke, berikutnya. Jadi, nah sebagai seorang mentor itu perlu untuk bisa active listening dan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang benar. Ya. Maka di sini dibutuhkan keterampilan untuk active listening, ya, mendengarkan aktif. Next, ya. Nah ini, jadi apa ya? Saya mendengar beberapa ayah dan ibu itu mengeluh ya, anaknya itu kalau diajak berbicara, orang tuanya baru berbicara 2 kalimat, anaknya itu sudah berbicara 20 sampai 30 kalimat ya. Jadi ini betul-betul bertentangan ya dengan Alkitab ya. Alkitab mengatakan hendaklah kita cepat mendengar, lambat untuk berbicara. Tapi kira-kira anak-anak itu seringkali terlalu cepat berbicara dan belum mendengar. Kira-kira Bu Gita setuju enggak dengan ini? Silakan Bu, mungkin Ibu bisa cerita ya. Ya, begitupun juga orang tua murid di tempat kami juga begitu Pak, banyak keluhan yang seperti itu. Anak-anak zaman sekarang itu ngomongnya jago ya Pak, banyak. Iya. Nah ini nampaknya yang perlu dirubah ya. Tadi dikatakan oleh Pak Ferry supaya kita terus-menerus memiliki motivasi dan tanggung jawab untuk belajar begitu ya di masa pandemi ini. Salah satunya adalah pembentukan karakter. Ya. Untuk kita menjadi siswa yang sabar untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Karena cukup banyak permasalahan muncul itu karena kita tidak bisa mendengarkan dengan aktif apa atau sebetulnya maksudnya. Ya, nah, di sini itu yang pertama adalah di dalam mendengarkan aktif ini ada 4 hal ya, acceptance, menerima. Nah, itu biasanya seorang konselor dia mengerti dan menerima ucapan
klien atau konselingnya ya dengan mengangguk-angguk gitu ya. Nah, anak-anak kalian juga kalau ngerti apa yang dibicarakan orang lain, anggukkan kepala kalian gitu ya, mengangguk-angguk begitu. Lalu yang kedua adalah aksen. Mengulangi satu atau dua kata yang kalian tidak paham. Jadi kalau diajak berbicara, selain tadi ya, menyimak apa yang dibicarakan, usahakan juga menanggapinya dengan tanya satu atau dua kalimat ya. Contohnya, selama pandemi hidup saya seperti katak dalam tempurung. Nah, ini yang kira-kira yang perlu diaksen yang mana? Pandemi kelihatannya semua sudah paham ya, katak dalam tempurung. Nah, ini mungkin yang belum kita pahami. Kita bisa mengatakan katak dalam tempurung. Artinya apa itu? Nah, berarti kita ngikuti pembicaraannya dan ngerti apa yang disampaikan ya. Lalu yang ketiga ini, mengulang kembali apa yang dikatakan oleh orang tua kita ya. Tanda bahwa kita ngerti perasaannya, tanda kita ngerti. Lalu sebelum menjawab, itu usahakan dirangkum summary. Secara ringkas dan garis besar, isi pembicaraannya itu apa? Diklarifikasi dulu. Sudah sama belum yang anak-anak tangkap dengan yang diucapkan oleh orang tua? Karena yang menjadi masalah di sini, anak-anak menangkapnya A, orang tua maksudnya B. Maka lalu karena tidak ketemu, bertengkar gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini, orang banyak frustrasi, banyak stres, sehingga gampang sekali jadi marah begitu. Nah, silahkan ya, nanti latihan mendengarkan aktif. Di sini saya lihat juga ada Ibu Gita, Bu Yuliani, Bu Ani juga bisa ya. Lalu juga mungkin ada guru BK yang lain, bisa menolong anak-anak untuk bisa aktif listening ya, mendengarkan aktif ini. Di situ lalu bisa terjadi mentorship dan coaching ya di sana. Oke, next. Nah, jadi coaching ini untuk supaya kita berhasil ya. Terutama berhasil dalam kehidupan kita karena tidak sekedar punya pengetahuan tapi juga punya skill. Gitu. Oke, iya, next. Nah, ini di masa pandemi tadi saya sudah katakan banyak orang yang frustrasi, mau pergi-pergi tidak bisa ya, atau mereka yang orang tuanya di PHK mau beli ini itu juga tidak bisa gitu ya. Lalu juga harus di rumah, kemudian terbatas dan banyak hal lainnya begitu. Nah, maka setelah tadi latihan mendengarkan aktif, lalu jika dilatih oleh guru BK, dilatih oleh Bu Gita mungkin, lalu kalian bisa menjadi seorang psikolog bagi teman sebaya begitu. Nah, kita akan dengar dulu ini Bu Gita yang sudah jadi psikolog, kenapa sih kok jatuh cinta setengah mati dengan psikologi gitu. Cerita dong Bu, supaya adik-adik juga tahu gitu ya. Iya, memang dari dulu sejak SMA itu saya sering dijadikan teman curhat sama teman-teman, Pak. Jadi teman-teman sering curhat gitu, cerita apa-apa, carinya ke Gita gitu. Nah, lama-lama ya memang saya suka sih memang dengerin cerita orang, terus ya sedikit ngasih advice lah, sekalipun mungkin juga saya tidak pernah merasakan kejadian teman saya, tapi saya tahu dia sedih, oh saya bisa nih kayak gimana berempati gitu. Dari SMA memang teman-teman saya banyak sekali yang curhat ke saya, Pak. Jadi memang mendengarkannya sudah terbiasa. Iya, jadi sejak SMA Bu Gita sudah menjadi peer psychologist bagi teman-temannya gitu ya. Nah, iya Pak. Lalu itu kemudian mendorong untuk kuliah S1 dan S2 di psikologi gitu ya. Iya. Begitu. Nah ini anak-anak sekalian contohnya ya. Jadi tidak sekedar ilmu pengetahuan, tidak sekedar memori yang ada di otak, tapi betul-betul itu dipraktekkan menjadi suatu skill. Itulah motivasi dan tanggung jawab di masa pandemi ini. Tidak sekedar tahu, tapi carilah mentor
dan coach untuk pengetahuan itu menjadi suatu keahlian ya. Sehingga seperti tadi Bu Gita cerita ya, dia sudah jadi peer psychologist sejak SMA. Dia betul-betul bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh temannya, lalu akhirnya dia tertarik untuk masuk ke dalam dunia psikologi dan sekarang jadi psikolog. Nah, ini adalah contoh konkret bahwa pengetahuan yang dimiliki, lalu itu karena dilatih setiap hari, ini sejak SMA loh ya. Berarti Bu Gita mungkin sudah berapa? 6-7 tahun, 8 tahun meninggalkan SMA? Sudah lama Bapak, saya lulus SMA 2005. Oh 2005 ya, ini sudah 15 tahun ya. Kelihatan awet muda ya. Sudah 15 tahun ya. Anak-anak sudah 15 tahun loh. Bu Gita ini jadi peer psychologist ya. Nah, sekarang dia menjadi seorang psikolog bagi apa? Biasanya fokus ke mana Bu Gita? Pendidikan Pak memang. Kemarin ambil pendidikan ya. Pendidikan ya. Iya. Bisa cerita kelihatannya nikmatnya menjadi psikolog itu apa begitu ya? Nikmatnya ada kepuasan ya Pak tersendiri ketika orang datang lalu kemudian bercerita, sekalipun mungkin saya tidak banyak memberikan solusi, tetapi dengan mereka bercerita keluar dari tempat saya itu tersenyum, itu ada kepuasan tersendiri di hati. Ya. Jadi ini ya sesuai dengan motonya penabur ya, iman, ilmu, pelayanan gitu ya. Jadi ada sukacita di dalam melayani gitu, membuat orang lain itu bisa bahagia begitu ya, bisa sejahtera. Betul. Nah, ini adalah sesuatu good karakter yang perlu dimiliki ya. Jadi psikologi itu adalah salah satu ilmu kebahagiaan ya. Bagaimana kita bisa membuat orang lain itu menjadi lebih bahagia hidupnya gitu. Dan kira-kira yang dipelajari apa saja Bu, supaya anak-anak ini juga tahu ya, belajar psikologi itu belajar apa toh gitu. Silakan Bu. Psikologi itu kan mempelajari manusia dan perilakunya. Sehingga kalau kita mau lihat dari sisi kognitif nih, orang kalau kayak begini, misalkan teman saya tidak bercerita nih kalau dia lagi sedih. Tetapi itu akan nampak dari ekspresi wajahnya. Dan tidak perlu juga teman bilang, saya lagi sedih loh gitu. Tapi kita memiliki kepekaan dan kepedulian. Sehingga kalau teman saya yang biasanya cerita atau cerewet, kok tiba-tiba dia sedikit pendiam atau tidak banyak berbicara gitu. Nah, kita bisa punya keinginan untuk bertanya gitu, kamu kenapa? Ada masalah, ceritalah gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya sangat menarik ya apa yang dipelajari psikologi, karena itu tidak ada habisnya. Ketika manusia masih ada ya disitulah ilmu kita masih ada ya Pak. Manusia dan perilaku. Dan psikologi ini kan mempelajari mengenai pikiran, kognitif kita, juga emosi kita, lalu juga tingkah laku kita, lalu juga mempelajari mengenai motivasi, mempelajari mengenai kepribadian, cukup banyak sekali yang dipelajari dalam psikologi. Dan tadi dikatakan oleh Bu Gita, inilah ilmu yang selalu dibutuhkan sepanjang segala masa begitu ya. Maka silahkan anak-anak mulai sekarang untuk mencari seorang mentor yang bisa mengajarkan psikologi ya, lalu dilatih secara khusus, misalnya tadi ya, belajar active listening, belajar memahami pikiran manusia, lalu bagaimana menghadapi emosi orang lain yang sedang tersinggung, sedang marah, iri, begitu ya. Pengalaman ini akan membuat kita termotivasi untuk belajar terus, begitu. Nah, lalu kita kemudian bisa bertanggung jawab bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tadi di dalam lagu jelas ya, manusia itu sesuai dengan citra Allah gitu. Nah, kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan ilmu yang kita miliki ini. Nah, inilah makanya Menteri Pendidikan kita menganjurkan supaya psikologi diajarkan di SMA.
Nah, ini kita tanya Bu Yuliani nih. Halo Ibu Ani, bagaimana? Sudah ancang-ancang untuk mengajarkan psikologi di SMA, Ibu? Sudah siap, Pak. Ini SDM-nya sudah ada. Nah, SDM-nya sudah ada ya. Ya, saya tanggal 10 Oktober ya, itu berbicara di Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Semarang, Bu. Ya, di sana memang saya tawarkan untuk anak-anak itu menjadi peer psychologist ini, ya. Lalu mereka diajarkan ilmu psikologi supaya bisa menolong temannya. Karena kenyataannya nampaknya mungkin menurut pengamatan Bu Ani gimana ya, jumlah konselor kita ini kan terbatas ya. Satu sekolah mungkin hanya 2 atau 5 begitu ya, tapi siswanya kan ratusan begitu. Sehingga banyak yang bermasalah tapi sedikit yang menjadi penolong gitu. Gimana menurut pengamatan Bu Ani? Ya, benar Pak. Jadi kalau memang psikologi itu mau digulirkan kembali maksudnya agak menurun ke jenjang SMA itu sangat bagus. Mengingat bahwa mungkin kalau disambung dengan masa-masa pandemi ini sangat banyak terutama peserta didik yang memerlukan motivasi, memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang tentu saja lebih dahulu lahir begitu selain orang tuanya. Dalam hal ini mungkin sekolah juga ya Pak ya. Jadi konselor-konselor yang ada di sekolah selama ini kan guru bimbingan konseling. Sehingga kalau pelajaran psikologi nantinya digulirkan ada di SMA tentu itu akan mendukung karakter anak didik kita. Kemudian nanti untuk jangka panjang atau masa depan adalah untuk kekuatan karakter bangsa negeri kita ini. Begitu Iya. Pak, terima kasih. Istilahnya sudah dimulai sejak SMA ya, dan ini tercermin dari moderator kita ya, Miss Gita ini ya, dia sejak SMA sudah jadi peer psychologist, lalu melanjutkan kuliah di psikologi dan sekarang menjadi seorang psikolog yang istilahnya melayani di sekolah-sekolah begitu ya. Dan anjuran dari Menteri Pendidikan ini nampaknya juga sudah disiapkan. Nah, anak-anak sekalian, kalian berbahagia loh, sekolah di sekolah yang bagus dan tanggap terhadap perubahan-perubahan ya. Semoga saya juga nanti mendengar bahwa kalian sudah ngerti mengenai psikologi ya, tahu teori-teori psikologi, teori-teori kepribadian gitu. Dan yang lebih indah adalah seperti tadi yang disaksikan oleh Bu Gita ya, betapa kita bersyukur bisa melayani dan dipakai untuk membuat orang lain menjadi lebih bahagia gitu ya. Jadi cukup banyak fakultas psikologi yang ada di Jawa Barat ini ya, juga ada di Jakarta. Nah, silakan nanti anak-anak bisa memilih, misalnya mau melanjutkan ke Fakultas Psikologi Ugrida, kami juga memiliki fakultas psikologi yang ada ciri khasnya, yaitu bahwa kita akan menjadi mentor bagi orang-orang lain. Jadi kita mengajarkan psikologi untuk orang awam supaya mereka bisa menjadi peer psychologist ini, ya, supaya mereka bisa membuat orang lain tersenyum dan bahagia, ya, dan bisa menghadapi semua tantangan dengan lebih baik lagi. Oke. Anak-anak silahkan juga mulai mempersiapkan pertanyaan. Sekarang kita akan melihat ke topik yang terakhir ya. Apa yang harus kita kuasai untuk bisa menjadi orang-orang yang siap menghadapi perubahan karir di masa depan. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini. Jadi intinya psikologi itu berkaitan dengan kesehatan mental ya. Tanggal 10 Oktober yang lalu adalah Hari Kesehatan Mental Dunia gitu ya. Mungkin anak-anak begitu saya ngomong kesehatan mental lalu langsung ingat mereka yang di rumah sakit jiwa begitu ya. Nah, itu sudah keblabasan ya. Makanya perlu dicegah supaya kita tidak terlanjur dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nampaknya perlu tadi peer psychologist, orang-orang
teman yang mendampingi kawan-kawannya yang sedang stres, atau mungkin sedang depresi, hatinya galau, frustrasi, pikirannya kalut. Nah, itu semua bisa ditolong oleh seorang peer psychologist itu. Ya. Jadi kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman sebaya kita. Oke. Ya, berikutnya. Nah, ini yang terakhir adalah anak-anak diminta untuk termotivasi belajar statistik, begitu ya. Nah, ini salah satu bagian dari matematika, begitu ya. Dan statistik ini sangat penting karena biasanya bahasa statistik ini bersifat universal, begitu. Mudah dimengerti kalau kita menyajikan dengan angka-angka dan data-data, begitu. Ya. Nah, dengan angka-angka dan data-data itu kita bisa menganalisis dan memahami, lalu bisa membuat keputusan, begitu. Ya. Nah, ini misalnya ya, anak-anak ini diberi uang 1 miliar untuk mendirikan sekolah PAUD, pendidikan anak usia dini. Lalu ini ada data ini, di lingkungan A itu penduduknya tua-tua, usianya 50-60 ke atas, dan mereka biasanya hidup berdua. Di sana ada kira-kira 1.000 orang. Lalu di lingkungan B juga 1.000 orang jumlahnya. Tetapi anak-anaknya jumlahnya 800, terutama yang usia 3-5 tahun itu ada 600 begitu. Anak-anak mau mendirikan sekolah di mana? Di lingkungan A atau lingkungan B? Boleh ditulis, boleh ceritakan begitu. Mungkin ada yang mau berpendapat kira-kira didirikan di mana ini pendidikan anak usia dini atau TK-nya, di lingkungan A atau lingkungan B? Afida ini sudah menjawab B. Bisa menjelaskan Afida kenapa di lingkungan B? Itu Alicia. Ya, silakan boleh. Alicia boleh buka. Alicia ya. Nyalakan mikrofonnya, jelasin. Ya. Kenapa B? Loh, ini C. Marvel tidak ada C. Pilihannya hanya A dan B. Karena di lingkungan B lebih banyak anak usia dini. Iya. Nah, ini karena Alicia bisa membaca data tadi ya. Kakek nenek itu kan tidak membutuhkan. Tapi kalau di sana banyak anak-anak kecil, lalu mereka keluarga muda, maka kalau didirikan TK, kemungkinan akan banyak yang bersekolah di sana. Nah, itulah gunanya statistik ya. Kita bisa mengumpulkan data, meringkasnya, lalu disajikan menjadi tabel, lalu kita jadi bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan itu berguna untuk kita melaksanakan keputusan-keputusan kita. Ya, itu ya yang contohnya betapa pentingnya ilmu statistik di masa kini, karena cukup banyak sekali data-data yang harus dipelajari, lalu kita bisa menganalisisnya, bisa mengertinya, lalu bisa membuat kesimpulan, akhirnya kita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang penting atau tidak. Oke, anak-anak sekalian, itulah. Jadi kalau saya ringkas adalah kalian perlu memiliki motivasi, yaitu dorongan yang terus-menerus untuk belajar minimal 5 hal ini ya. Bahasa Inggris, bahasa pemrograman, lalu lakukanlah mentoring dan coaching, cari orang yang ahli dan bisa melatih Anda supaya pengetahuan itu menjadi skill yang sehari-hari bisa kita lakukan. Lalu setelah punya skill, jangan lupa untuk jadi peer psychologist. Ya.
mendampingi teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman kesukaran belajar, tidak punya teman, tidak ada yang diajak komunikasi, nah, Anda bisa hadir di sana. Lalu juga mulailah untuk menggunakan data-data supaya bisa membuat kesimpulan dengan lebih baik lagi. Oke, saya kembalikan kepada Miss Gita untuk memimpin acara diskusi kita. Silakan. Terima kasih Pak Stefanus. Ya, betul sekali seperti yang Bapak tadi bilang, terima kasih banyak Pak. Ini merangkumkan dari apa yang terjadi hari-hari ini ya Pak. Bagaimana ketika pandemi ini pun juga anak-anak dibatasi secara sosialnya ya. Bertemu dengan teman gitu ya. Apalagi juga ketika kita mau ketemu teman aja sekarang betul-betul tidak diperbolehkan begitu ya. Di virtual aja juga alasannya habis nanti kuotanya dan lain sebagainya. Sementara mereka harus tetap bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Nah, dari tadi yang peer psychologist itu saya sangat tertarik bahwa benar anak-anak kita pun juga bisa tetap berkomunikasi, bahkan ketika mereka ada masalah, mereka bisa menyediakan diri untuk membantu temannya. Jadi kebanyakan nih Pak, anak-anak kita ini nggak pede dalam artian gini, wah teman saya cerita kayak gini terus nanti langsung mencari pertolongan dari orang tua atau kakak atau orang yang lebih tua. Padahal sebetulnya anak-anak SMA itu juga jawaban-jawaban mereka atau nasihat-nasihat mereka, masukan-masukan mereka juga bagus gitu. Nah, itu yang perlu mungkin dibangkitkan bahwa ayo kalian itu juga hebat, kalian itu bisa loh menjadi ibaratnya konselor untuk teman begitu ya. Tidak perlu mencari orang ahli dalam artian wah saya harus ketemu ibu ini, ketemu bapak ini, enggak. Kalian pun juga bisa menjadi teman konselor bagi teman dengan mendengarkan, dengan seperti itu tadi, merespon ketika teman ngobrol gitu ya Pak ya. Nah, baik. Ini sudah ada pertanyaan Bapak. Ini dari ini dari Ibu Renita dari guru SMP BPK Penabur Tasikmalaya. Ini mau bertanya Pak, bagaimana ciri-ciri mental yang sehat di tengah pandemi seperti ini? Kemudian bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental kita? Terima kasih Bu Renita. Silakan Pak, monggo. Oke, ini pertanyaan yang bagus ini ya. Oke, ciri-ciri orang yang sehat mental itu yang pertama adalah dia memiliki penyesuaian diri yang bagus sekali. Ya, jadi dia betul-betul luwes di dalam menyesuaikan diri begitu. Dalam situasi yang sulit, dia memiliki suatu resiliensi atau ketahanan gitu ya. Jadi tidak jatuh di dalam persoalan, tidak lemah atau terpuruk dalam persoalan, tapi dia betul-betul bisa bangkit dari persoalan-persoalan yang ada. Lalu ketika di saat sedang bahagia pun dalam kondisi yang positif, dia juga tidak terlalu excitement bergembira terus-menerus sampai lupa kepada tugas-tugasnya. Jadi dia betul-betul bisa menyesuaikan dengan situasi yang positif maupun negatif, dan dia selalu menunjukkan pemikiran yang jernih. Gitu. Jadi saya sebetulnya harus berbuat apa. Begitu. Lalu tadi itu di masa pandemi ini resiliensi menjadi penting sekali. Yaitu orang bisa melenting atau memantul atau bangkit kembali dari persoalan-persoalannya tanpa dia terpuruk lalu menjadi frustrasi, menjadi stres atau bahkan depresi gitu ya. Nah, ini orang-orang yang sehat mental di situ. Dan pengertian sehat mental itu juga sekarang sudah cenderung menyeluruh begitu ya. Tidak hanya psikologi, tapi juga secara fisik itu memang sehat, tidak ada virusnya begitu. Lalu secara sosial bisa berelasi dengan orang lain secara positif, menikmati persahabatan, lalu juga bisa berkawan, bisa bekerja sama, bisa berbagi kasih. Jadi ada aspek sosialnya. Kemudian juga ada aspek spiritualnya. Dia betul-betul bisa mensyukuri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki
banyak sekali talenta, kemampuan, dan juga kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi sekarang konsep kesehatan mental tidak hanya psikologis, tetapi ada juga unsur fisiknya, ada sosial budayanya, lalu juga ada spiritual, dan itu semua menjadi lengkap gitu. Ya, itu kalau kita mau mengerti kesehatan mental secara utuh. Lalu bagaimana mengupayakan di masa pandemi ini? Ya, yang pertama adalah kita perlu berpikir jernih bahwa pandemi ini bersifat sementara. Sebentar pasti akan berlalu. Ya. Jadi sebentar lagi pasti akan berlalu. Nah, maka di sini kita juga menunjukkan bahwa kita punya optimisme. Kita punya suatu harapan yang positif. Ini bersifat sementara, berarti sebentar lagi kita akan memiliki new normal, ya, kebiasaan baru lagi. Begitu. Lalu yang kedua, memang secara spiritual kita perlu menggunakan yang namanya coping religius, ya. Kita mensyukurinya dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, kebaktian secara online, begitu. Lalu secara sosial, tetaplah untuk berkomunikasi, ya. Minimal mungkin istilahnya sehari kontak dengan 10 teman kita, menyapa, say hello, menanyakan mereka bagaimana, gitu ya. Dan dengan demikian, lalu kita tidak egosentris, berpusat pada diri sendiri, tapi kita bisa berpusat kepada orang lain. Lalu secara fisik, ya tetap kita menjalankan olahraga, ya. Mungkin bisa mulai mempelajari senam, yoga, stretching, jalan-jalan, begitu ya. Dan saya bersyukur kebetulan ada di sekitar Central Park. Jadi saya bisa jalan-jalan, bisa lihat mereka begitu. Makanya ya itu menjadi suatu hiburan yang tersendiri. Ya, oke. Dan silakan mungkin Bu Gita ini juga psikolog bisa menambahkan. Iya, baik Pak. Lengkap sekali Pak bahwa betul kesehatan mental tidak hanya dari secara psikis ya, tetapi sekarang betul secara fisik juga bagaimana sosial. Apalagi anak-anak kita seperti yang tadi saya bilang bahwa mereka jadinya komunikasinya tuh jadi sering kikuk gitu, menjadi kikuk pada akhirnya gitu ya dengan teman-temannya ya, karena mungkin komunikasinya paling berkomunikasi secara tertulis begitu. Terus kemudian mereka juga sering Zoom bareng-bareng gitu Pak. Dari laporan kepada saya itu mereka sering Zoom bareng-bareng dengan teman-teman gitu. Jadi ya memang secara virtual komunikasi mereka memang tetap terjadi, tetap ada. Iya. Ya, semoga itu bisa menjawab Ibu Renita. Terima kasih. Dan ini ada beberapa anak yang mengangkat tangan. Kenaya Jayadi, apakah Kenaya akan bertanya secara langsung kepada Bapak Stefanus? Ya, Miss, betul. Ya, silahkan, Kenaya. Ya, Miss. Selamat siang, Bapak Stefanus. Saya Kenaya Jayadi dari kelas 10 IPS dari SMA PPK Penabur. Saya mau menanyakan tentang mental health. Yang saya pernah mendengar tentang kata-kata bipolar atau bipolar itu yang sepengetahuan saya itu pergantian mood secara cepat. Nah, kita kan sebagai anak SMA tuh kadang mood itu bisa berubah secara drastis secara cepat. Nah, itu tuh gimana sih cara menanganinya? Juga kalau boleh tahu penyebab dan ciri-ciri dari bipolar itu seperti apa? Sekian, terima kasih. Iya. Jadi bipolar itu adalah ya, ada dua kubu begitu ya. Suatu saat dia kelihatan sangat excitement gitu ya, bergairah gitu ya. Kalau sudah semangat begitu, waduh, itu bisa 24-48 jam tidak tidur gitu ya, aktif gitu ya. Ya. Atau juga sering ada orang yang mengatakan itu kondisi yang maniak gitu ya. Tapi nanti bisa tiba-tiba berubah menjadi depresif. Diam saja, lalu lesu, murung, mengurung diri di kamar begitu. Lalu menangis dan yang lainnya. Jadi perubahannya itu sangat drastis. Ya, orang-orang yang mengalami bipolar seringkali dia tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan
ketika dia depresif tidak bisa keluar dari depresinya, ketika dia maniak dia tidak bisa mengendalikan excitement-nya itu. Nah, orang-orang seperti ini seringkali perlu ke psikiater untuk dia diberi antidepresan begitu. Sehingga hormon-hormon yang mengganggu saraf-saraf di otak itu bisa terkendali. Kemudian biasanya ketika dia sudah tenang, dia akan datang ke Bu Gita ya untuk counseling atau melakukan psikoterapi. Nah, ini Bu Gita sudah senyum-senyum mau melanjutkan. Silakan Bu. Biasanya kalau ada yang bipolar datang ke Ibu gitu biasanya diapakan Bu? Sejauh ini sih belum Pak, saya belum mendapatkan yang bipolar. Tetapi yang dimaksudkan Kenaya sepertinya perlu kita jelaskan bahwa perubahan emosi itu dari antara yang bipolar dengan yang remaja. Maksudnya dalam fase perkembangan remaja tentu berbeda begitu. Jadi ketika remaja pada saat ini sering nih dengan gampangnya, dengan cepatnya berubah secara emosi, kita tidak bisa katakan itu sebagai bipolar, begitu ya Pak ya? Tidak bisa serta-merta kita katakan, oh ini apakah saya mengalami bipolar? Oh no, tidak. Tetapi mari kita sadari bahwa ini sedang fase remaja, di mana memang fase remaja kan masa badai topan gitu ya. Jadi dalam artian permasalahan sedikit, sensitivitas kita tuh tinggi di masa remaja. Wah langsung deh kita berpikir, orang ini pasti berpikir begini, orang ini pasti berpikir begitu tentang saya. Sehingga kita sendiri secara emosinya sangat labil pada akhirnya. Ini juga terkait dengan hormon. Ya, jadi ya Miss selalu bilang ya sama kalian, nikmatilah masa-masa remaja ini karena ini masa yang singkat. Sehingga nanti ketika kalian sudah dewasa dan kalian sudah matang dalam berpikir, kalian akan ketawa-ketawa sendiri. Ih, dulu ya saya waktu SMA kayak begini ya gitu. Nah, ya itu pasti akan dilalui oleh setiap orang masa remaja itu. Jadi Ken, kalaupun perubahan emosinya mungkin kamu merasa ada perubahan emosi dari bahagia ke senang, kita nggak bisa serta-merta bilang itu bipolar. Jadi memang ini sedang fase remaja yang mesti kalian hadapi gitu. Be strong pokoknya. Iya. Terima kasih Pak Stefanus dan Miss Gita sudah menjawab. Iya. Terima kasih juga Kenaya ya. Iya. Yang bagus ya. Bagus sekali. Iya, pertanyaannya sangat berbobot ini Ken dan berat. Baik, adakah anak-anak yang lain? Tadi sepertinya ada yang mengangkat tangan. Kalian boleh bertanya secara langsung dengan mengklik tombol yang angkat tangan ya, raise hand. Silahkan jika mau bertanya langsung. Ataupun kalau mau secara di chatting juga boleh. Ini ada yang raise hand juga. Hadi Hartanto. Hadi, selamat siang Hadi. Silakan Hadi mau bertanya kah? Kepencet katanya. Oh, kepencet. Kalau gitu saya yang gantian tanya kepada Hadi ya. Oh. Hadi, halo. Halo. Hadi, boleh saya bertanya ke kamu? Boleh, Pak. Ya, ini gimana menurut kamu? Tahun 2045 itu kan Indonesia Emas ya, 100 tahun kemerdekaan. Lalu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia itu meramalkan penghasilan anak-anak Indonesia pada tahun 2045 itu 150 juta per bulan. Menurut kamu ini bisa dicapai atau tidak? Ya, kalau bisa, itu pekerjaannya seperti apa ya? Silahkan, Hadi. Kayak bisnis startup, Pak. Jadi bisa ya, asalkan bisnisnya startup gitu. Iya. Bisa dikasih penjelasan lebih rinci gitu, startup seperti apa, lalu kira-kira income-nya tiap hari berapa gitu? Kayak bisnis misalnya dari kecil-kecilan buka kafe dulu. Nantinya bertambah nanti jadi bisnis yang besar. Oh, iya. Dan itu dimulai kapan? Setelah lulus SMA atau sejak di SMA? Setelah lulus SMA. Oh, setelah lulus SMA ya. Jadi sambil kuliah, buka kafe, begitu, kopi, begitu ya. Tadinya kecil-kecilan, lalu lama-lama karena dikenal, begitu. Lalu
tiap hari bisa laku 1000 gelas gitu ya. Iya, Pak. Kalau satu gelas berapa? 50.000 gitu ya. Ya 50 juta. Terlampaui ya sehari ya. Oh, optimis ini. Oke, bagus jadi. Iya, iya. Jadi anu ya, nampaknya generasi muda sekarang begitu sudah betul-betul paham startup bisnis itu ya. Iya, betul. Iya, betul, dan anak-anak pun juga sudah tahu gitu. Oh, kalau bisnis itu yang zaman sekarang tuh bisnis tuh harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi mereka sering berdiskusi sih, Pak, hebat juga sih tentang bisnis kayak gitu ya. Mungkin mereka mau menjadi pengusaha kelak ya. Jadi 2045 gaji penghasilan sebesar itu kayaknya bisa, Pak. Iya, jadi apa itu? Berarti kalau dibagi 30, 150, 5 ya, sehari 5 juta ya. Kalau artinya 50.000, ya mungkin laku 100 gelas. 100 gelas saja sudah cukup ya, tidak perlu 1000 ya. Kita harusnya kita yang belajar ya dari generasi milenial ini ya. Harusnya mereka yang ngomong ini kelihatannya. Kita yang sudah terutama saya ya, yang sudah baby boomers old begini, kelihatannya harus mendengar dari mereka gitu. Setuju enggak, Adi? Kalau saya belajar dari kamu menjadi mentor saya begitu. Adi? Adi? Ya, Miss. Bapak mau jadi itu, mau belajar dari kamu katanya. Aku yang belajar dari kamu ya. Jadi kamu jadi mentor saya dalam bisnis gitu. Apa jawabanmu, Adi? Kok gitu? Boleh ya Hadi, kapan-kapan nanti ya ketika Hadi sudah berhasil nanti Hadi boleh sharing dengan kami-kami yang mungkin banyak belajar ya Pak dari anak-anak muda ini ya. Atau mungkin apa yang membuat Hadi ragu-ragu menerima saya jadi mentinya ya? Apa yang membuat kamu ragu-ragu, Hadi? Sehingga enggak berani terima saya jadi muridmu atau mentinya? Masih belum yakin. Oh, jadi nampaknya keyakinan diri ya, self efficacy. Ya. Yakin diri. Kamu merasa kurang yakin karena belum punya pengalaman dan mencetak keberhasilan, begitu ya? Iya, betul. Oh, jadi nanti kalau sudah seperti Pak Stefanus banyak keberhasilan baru yakin gitu ya? Iya, Pak. Wah, lah itu nanti 2045 sudah terlampaui ya. Nah, ini kelihatannya persoalannya ya, begitu ya. Bagaimana menolong anak-anak muda ini supaya dia punya keyakinan seperti tadi yang Bu Gita katakan ya. Jadi punya self confidence gitu ya. Iya, betul sekali. Karena sepertinya banyak yang mengalami krisis kepercayaan diri. Padahal sebetulnya kemampuan mereka bisa. Bapak, ini ada juga yang bertanya di chat, saya mohon izin bacakan ya Pak, tetapi tidak mau disebutkan namanya. Dari no name, mungkin sebut saja Mawar, gitu ya. Oh iya. Memiliki masalah pribadi yang selalu saya pendam sendiri katanya. Saya ingin share kepada teman, tetapi sayangnya saya tertutup karena trauma di masa lalu. Saya share kepada guru ataupun orang tua pun terkadang mendapatkan saran atau masukan yang kurang pas untuk diri saya sendiri. Jadi bolehkah saya bolehkah saya bercerita kepada orang-orang di media sosial saya, tetapi mereka tidak mengetahui biodata pribadi saya, wajah saya, lokasi saya, apalagi nama asli saya. Bolehkah itu? Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, untuk Mawar, saya sarankan untuk kamu tidak cerita di media massa, ya, karena biasanya itu tidak menolong. Jadi apa yang kamu alami, nampaknya itu adalah trauma psikologis, ya. Dan dalam bahasa agama itu seringkali namanya luka batin tadi ya. Nah, kalau seseorang luka batin itu tidak cukup untuk diceritakan di media massa begitu. Dia perlu datang ke seorang terapis, seorang psikolog yang betul-betul menguasai bagaimana pemulihan luka batin itu. Ya, salah satunya
orang yang sedang mengalami trauma itu di otaknya itu tersumbat dengan hormon-hormon yang membuat dia sulit berbicara dengan jujur. Kalaupun dia berbicara atau menulis, itu seringkali untuk melindungi dirinya sendiri, untuk membenarkan dirinya sendiri. Maka biasanya itu malah jauh dari persoalan yang sebenarnya. Jadi kalau kamu menulis di media massa, mungkin ada orang yang akan menanggapi, menghibur, dan yang lainnya, tapi sebetulnya permasalahan intinya apa, itu tidak ditemukan. Sehingga biasanya orang yang menceritakan luka batinnya, trauma psikologisnya di media massa, dia tidak mendapatkan solusi. Dia perlu hadir di dalam inner healing therapy atau trauma healing begitu, dan dia merasakan traumanya itu oleh psikolog dihadirkan kembali ke masa kini. Nah, dia diajak untuk merasakan kembali trauma itu, tapi sekarang dengan bimbingan psikolog, lalu dia bisa memaknai ulang. Atau bahasa istilah psikologinya adalah reframing, bisa membingkai ulang, lalu dari pemaknaan yang baru, dia merasakan kelegaan, dia merasakan sukacita, dia merasakan optimisme yang baru, lalu bisa mengampuni diri sendiri maupun orang lain. Lalu dia bisa move on. Ya, jadi kalau kamu cerita di media massa, biasanya ya kamu akan memilih komentar-komentar yang sesuai dengan hatimu, ya, yang terutama yang membesarkan rasa membenarkan diri sendiri, dan itu sia-sia malahan. Jadi seseorang yang mengalami trauma atau luka batin, dia perlu ikut healing terapi itu, ya, bukan cerita di media massa. Oke, semoga menjawab ini ya, Mawar. Iya, untuk Mawar juga tidak cerita ya traumanya apa. Di sini kan secara private ya ngirim chatnya. Mawar, kamu boleh private juga sama Miss ya. Kamu berasal dari sekolah mana dan kalau ada nomor HP silakan dicantumkan ya. Nanti kita boleh ngobrol. Ya. Terima kasih Pak Stefanus. Ini ada juga dari Yunike. Ada Yunike bertanya, Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai orang tua yang masih belum mengerti mental anak-anak mereka dan suka meremehkan bahwa anak-anak mereka bahwa anak-anak mereka terlalu menganggap serius masalah yang menurut orang tua sepele. Padahal bagi anak, masalah itu sangat berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Iya. Terima kasih Yunike. Silakan. Iya. Nah ini ya, pertanyaan Yunike ini pertanyaan yang bagus gitu ya, yang membuat kita sebagai orang tua kadang-kadang perlu refleksi gitu ya. Jadi ya Yunike, orang tua itu kan memang ketika memasuki perkawinan, dia tidak sekolah gitu ya. Ada enggak sekolah menjadi orang tua gitu? Tidak ada ya. Biasanya orang dewasa jatuh cinta lalu membina pacaran, setelah itu membina keluarga. Biasanya ketika membina keluarga, dia menggunakan pengalamannya waktu dididik oleh ayah ibunya. Dan pengalaman itu seringkali tidak cocok dengan zamannya. Akibatnya, terus anak-anak menjadi tertekan gitu. Nah, beberapa orang tua seringkali datang ke psikolog untuk belajar, yaitu bagaimana active listening tadi itu, mendengarkan aktif. Ini sebetulnya anak saya ini merasa apa atau dia butuh apa begitu. Nah, orang tua yang sudah belajar active listening itu biasanya dia memberi kesaksian. Ternyata relasi dengan anak menjadi lebih bagus. Anak menjadi lebih bisa dipahami, lalu mereka bisa bekerja sama dengan baik gitu. Ya, jadi memang
ya atas nama orang tua ya, saya minta maaf kepada Yunike ya. Kadang-kadang orang tua itu terlalu menggunakan kemauannya sendiri. Lalu dia juga meniru, dulu dia dididik seperti ini, nah, sekarang juga mendidik anaknya dengan cara yang sama begitu. Lalu sudah ada kok usaha-usaha untuk menolong orang tua supaya bisa harmonis dengan anak-anaknya. Sekolah sering mengadakan parenting, ya, komunikasi remaja dengan orang tua. Karena memang mungkin beda generasi ya. Kalian ini generasi milenial, generasi Z yang istilahnya cepat sekali menggunakan teknologi. Mungkin orang tua kalian adalah generasi X yang suka kumpul-kumpul, makan bersama, tatap muka, lisan gitu ya. Sedangkan kalian lebih senang komunikasi lewat handphone ya. Satu rumah pun seringkali tidak berkomunikasi tatap muka tapi cukup lewat WA. Ada yang gitu ya kira-kira Miss Gita ya. Jadi lalu juga bahasanya biasanya singkat-singkat gitu. Dan satu hal yang sering saya lihat ya. Jadi kadang-kadang remaja itu gemas dengan orang tuanya. Kok ternyata orang tuanya jadul dan gaptek gitu ya. Kalau dia tanya, ini caranya membalas WA begini gimana ya? Wah, anak remaja langsung marah begitu ya. Nah, ini kan berarti memang menunjukkan ada jarak begitu. Ya. Nah, caranya tentu saja orang tua yang memang harus perlu untuk banyak belajar begitu, bahwa generasi yang sekarang berbeda dengan generasi waktu dia dididik. Ya. Lalu yang kedua, belajar berkomunikasi, terutama untuk active listening itu. Lalu juga akhirnya dia bisa empati, ikut merasakan dan memahami perasaan anaknya. Lalu ujung-ujungnya dia bisa acceptance, menerima anaknya tanpa syarat begitu. Nah, tapi beberapa orang tua seringkali sulit ya untuk sampai ke sana begitu. Apalagi kalau orang tuanya sibuk kerja, apalagi ini ya, pandemi begini, gajinya mungkin dipotong atau mungkin dirumahkan atau sehari masuk, sehari libur. Orang tua lalu kan jadi fokus ke sana. Maka juga remaja perlu punya motivasi dan tanggung jawab untuk bisa memahami orang tuanya juga. Nah, ini kalau dua-duanya bisa begitu, nampaknya harmonis ya, Miss Gita ya. Betul. Anak Harus memahami saling, orang Pak. tua gitu ya. Iya, betul. Saling memahami ya Pak ya, antara orang tua dan anak begitu ya Pak. Iya. Ya, semoga bisa menjawab Yunike, dan mungkin kalau nanti ada webinar untuk orang tua, mamanya Yunike atau orang tuanya Yunike bisa hadir. Nanti di sana juga sering kok kami mengingatkan gitu ya kepada orang tua tentang perkembangan remaja juga itu ya, mungkin Miss Gita perlu ada coaching khusus untuk orang tua gitu ya. Ya, orang tua yang webinar sih Pak. Betul. Orang tua yang sudah harmonis dengan anaknya itu bisa jadi coach, bisa jadi mentor gitu bagi orang tua yang punya kesulitan. Lalu ada kelompok-kelompok ya, parent cell group gitu ya. Oh, ini istilahnya tentang komunikasi, ini bagaimana tentang pendidikan begitu ya. Sehingga sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan juga bagi orang tua begitu. Oh, bisa jadi masukan. Terima kasih banyak Pak masukannya. Nanti coba kami diskusikan deh, karena menarik betul. Ya, anak-anak kita juga banyak permasalahannya mungkin ya, yang bersumber mungkin dari orang tua begitu ya. Baik Bapak, ini ternyata malah menjadi banyak pertanyaannya dari kolom chat, tetapi secara private kepada saya, ini mau bertanya juga, tapi tidak mau disebutkan namanya juga. Katanya di masa remaja ini mengalami masa transisi yang betul-betul berpengaruh pada perilaku, sikap, dan berpikir saya. Lalu bagaimana supaya saya tetap bisa mengontrol diri saya? Terima kasih. Iya, jadi ini pertanyaan yang penting sekali ya. Jadi betul, masa remaja itu kan sebetulnya perpindahan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Repotnya, kadang-kadang tubuhnya itu sudah sama dengan orang dewasa, tapi pikiran dan emosinya itu belum. Gitu. Lalu juga kedua, orang tua seringkali menilai
Wah, ini tubuhnya sudah besar kok pikirannya masih kanak-kanak begitu. Maka kemudian orang tua biasanya mengeluarkan kata-kata kasar, marah begitu ya. Lalu si anak jadi terluka begitu. Akibatnya anak-anak juga kemudian merasa, aduh, saya ini kok tidak dipahami ya, tidak diterima oleh orang lain. Dia malah menjadi bingung sekali. Sudah istilahnya peralihan, tapi dia belum menguasai pengetahuan dan skill orang dewasa, tapi sudah dicap, dilabel gitu ya, oleh orang tua atau oleh teman-temannya, oleh sahabatnya, oleh pamannya, dia dilabel negatif. Akibatnya remaja ini lalu menjadi tambah stuck begitu. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya seorang peer counselor atau peer psychologist tadi ya. Dengan diajarkannya psikologi remaja di SMA, remaja akan lebih paham apa tuh sebetulnya yang dialami. Lalu dia bisa menjadi mentor bagi teman-temannya. Dia bisa melatih teman-temannya skill-skill berkomunikasi, skill-skill untuk bisa menerima orang tua apa adanya. Gitu. Yang jelas memang terjadi peralihan tadi, ya seperti yang ditanyakan oleh Ken tadi ya, bahwa emosinya tidak stabil gitu. Ya. Baru saja marah-marah gitu, tapi mendapat SMS yang lucu dari temannya sudah tertawa-tawa ya. Orang tuanya bingung, ini habis marah-marah, kok 5 menit kemudian sudah tertawa-tawa lagi begitu. Ya jadi peralihan ini yang paling jelas adalah itu tadi, ketidakstabilan emosi, juga pemikirannya seringkali masih egosentris ya, memusat pada diri sendiri, belum bisa berbagi untuk orang lain begitu. Lalu juga fisiknya itu kan sedang berkembang gitu. Lalu remaja itu seperti kelihatan kayak pemalas begitu. Nah inilah yang mungkin kacamata orang tua juga nampaknya perlu dibersihkan ini ya, bahwa ya mereka mengalami tugas perkembangan yang cukup berat, maka kelihatannya seperti ogah-ogahan, males-malesan begitu ya. Nah kita perlu memang kemudian bagaimana memotivasi supaya para remaja ini menjadi sukacita. Salah satunya memang dengan humor begitu. Nah ini mungkin perlu kita tanyakan ya ke remaja-remaja itu sendiri ya. Kalian itu termotivasi ketika seperti apa gitu ya. Setahu saya adalah ketika kita bersikap humoris setara dengan mereka. Gimana Miss Gita? Setuju enggak? Iya, betul Pak. Generasi sekarang memang kita pun juga dalam berkomunikasi perlu menyesuaikan ya. Terkadang juga saya perlu mempelajari mereka kesukaannya apa, kayak K-popers gitu kan, K-pop. Akhirnya juga saya mulai baca-baca sekalipun saya sebetulnya nggak suka. Tapi mau nggak mau ya pada akhirnya sedikit-sedikitnya tahulah apa yang sedang mereka bicarakan. Nah mungkin ini juga ya Pak, bahwa komunikasi antara anak dengan orang tua itu memang perlu terjalin dengan baik. Sehingga ini saya sedang memberikan materi kepada anak-anak bagaimana komunikasi dua arah itu diperlukan dalam keluarga. Jadi kalaupun orang tuanya memang belum memulai, mari dari kitanya, sekalipun nggak gampang mungkin ya, ngobrol gitu, mama kerjaan bagaimana hari ini, atau papa gimana. Sehingga nanti orang tua pun juga akan ada timbal baliknya. Karena masa remaja ini apalagi di masa pandemi, mau tidak mau lingkungan yang terdekat itu kan Pak yang bisa menjadi konselor buat mereka begitu. Iya. Ini pas banget nih Pak dengan yang baru kemarin materinya saya kasih ke mereka tentang komunikasi dua arah itu seperti apa. Iya. Atau ini anak-anak, kalian sebetulnya paling nyaman diajak berkomunikasi seperti apa oleh orang tua? Ayo cerita dong supaya kita orang tua juga bisa ngerti gitu ya. Oh kalau ngomong dengan remaja itu gini loh. Ayo silakan, boleh dibuka mic-nya. Cerita supaya gimana toh caranya supaya berkomunikasi enak dengan kalian. Iya, silakan ada yang mau menjawab atau bolehkah kita ke pertanyaan selanjutnya dulu Bapak? Oh iya, sambil nanti waktu kita.
Dijawab ya. betul. Oke, berikutnya. Ya, silakan. Ini ada yang menarik ini. Tidak mau disebutkan namanya juga, tidak apa-apa ya Pak. Oh iya. Katanya sudah lama ini saya suka gagal dalam melampaui goals yang saya tetapkan dalam belajar. Karena itu saya sering menghukum diri saya ingin berhenti melakukan itu, tapi sangat sulit karena saya terus merasa bahwa saya layak untuk dihukum dan dari apa yang sudah saya dapatkan. Di sini tidak diceritakan hukuman seperti apa yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya gimana untuk saya men-stop itu ya supaya tidak menghukum diri saya. Begitu. Iya, jadi kadang-kadang cara yang paling gampang itu adalah punishment and reward gitu ya. Jadi orang tua atau mungkin juga guru atau orang lain itu begitu melihat seseorang tidak sesuai harapan, itu langsung melontarkan hukuman gitu. Ya. Nah, makanya kadang-kadang sekali lagi kita perlu berkomunikasi. Kita tanya, lalu kita dengarkan secara aktif sebetulnya apa yang terjadi. Cuma ya saya paham ya, di masa normal saja orang jarang berbuat itu. Apalagi di masa pandemi ini. Orang frustrasi, tidak bisa kemana-mana. Orang frustrasi, tidak bisa ketemu temannya. Dia mengalami stres, maka mudah sekali salah tafsir. Begitu. Dan karena dia salah tafsir, lalu ya bahasa Jawanya itu ngamuk gitu ya, marah begitu. Orang marah mudah sekali menghukum begitu. Nah, di sini memang perlu kesehatan mental tadi, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan diri, menyesuaikan diri dengan situasi seperti ini, dan berkali-kali perlu untuk tarik nafas begitu ya. Tarik nafas kita supaya rileks begitu. Nah, ketika kita rileks, kita bisa berpikir jernih. Ini sebetulnya masalahnya apa ya? Anak-anak saya beritahu ya, bahwa orang tua itu juga seringkali menyesal loh setelah dia melemparkan hukuman ya. Jadi orang-orang setelah dia menghukum itu dia juga muncul rasa bersalah begitu. Ya, muncul rasa bersalah, tapi kadang-kadang gengsi untuk mengakuinya. Ya, jadi ada rasa kesombongan begitu untuk mengaku kepada anaknya. Lalu biasanya ini berlarut-larut. Situasi lalu jadi tegang begitu ya, perang dingin, diem-dieman, mungkin 3 hari 3 malam anak dan orang tua saling mendiamkan. Nah, mungkin perlu ada yang mencairkan begitu ya. Makanya ya biasanya kalau antara anak dan ibu ya mungkin ayahnya yang mencairkan. Kalau antara ayah dan anak ya ibunya yang mencairkan. Nah, kalau dua-duanya sedang seperti itu, nampaknya memang perlu kontak kepada sekolah ya, ke guru BK atau mungkin ke Bu Gita. Wah, ini keluarga kami sedang perang dingin ini. Nah, mungkin bisa dibantu atau ikut tadi ya, parent cell group tadi ya, supaya bisa berbagi di situ, lalu ada peer parents yang menolong untuk mencairkan kembali suasananya. Jadi ini saatnya untuk kita berkolaborasi dengan banyak pihak ya, dengan sekolah maupun keluarga-keluarga yang lain. Iya. Kira-kira begitu ya, Bu Gita. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari yang barusan bertanya. Ini ada lagi beberapa Bapak, tetapi ada yang cukup nyambung dengan yang tadi kita bicarakan bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, begitu ya. Tapi ini saya pilihkan satu terakhir ya Pak. Ini ada pertanyaan yang simpel tapi ini cukup menarik. Bagaimana supaya percaya diri di depan umum? Misalnya ketika saya ingin lomba, tapi saya tidak percaya diri. Dan cara menghadapi ketidakpercayaan diri saya ini bagaimana? Iya. Oke, jadi sebetulnya kepercayaan diri itu sudah menjadi kebutuhan ketika anak-anak berusia 0 sampai 7 tahun. Ya, jadi usia 0 sampai 7 tahun itu anak perlu diberi kesempatan untuk eksplorasi. Eksplorasi itu apa? Dia mengenal lingkungannya, mencoba ini, mencoba itu, lalu ada kekeliruan, ada yang benar, tetapi lingkungan tidak menghakimi. Repotnya,
di usia 0 sampai 7 itu ya ayah, ibu atau guru itu kadang-kadang sudah terlanjur menghakimi gitu ya, menilai ini buruk, ini baik begitu. Akibatnya lalu rasa kurang percaya diri itu menjadi menetap gitu. Nah, bagaimana merevisinya ketika orang-orang itu sudah remaja? Nah, ini yang nampaknya perlu disadari ya. Yang pertama adalah apa yang kita lakukan itu jelas pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, jadi kita menyadari hal itu, pasti ada kekeliruannya. Tapi juga jangan lupa ada yang benar begitu ya. Lalu yang kedua, kita perlu melihat prosesnya. Jadi kalau kita mau lomba, tapi kita prosesnya sudah dilakukan dengan baik, rutin latihan, sudah memiliki mentor dan coach yang baik, lalu juga kita sudah berdoa dan yang lainnya, kalau prosesnya itu sudah bagus, yakin saja bahwa penampilan kalian di lomba juga akan sangat bagus. Ya, dan urusan menang atau kalah itu bukan urusan kalian, karena mungkin bisa saat ini menang, tapi mungkin 1 tahun lagi kalah. Ya, jadi kalah menang itu bukan sesuatu tujuan, tapi yang penting adalah berproses, lalu berani tampil ke depan. Lalu yang ketiga, memang perlu punya motivasi untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, jadi silahkan mungkin habis lomba tanya kepada pembimbingnya, Pak atau Ibu, tadi saya kelebihannya apa ya? Kekurangannya apa? Nah, sekali lagi, lalu kita memperbaiki diri. Anak-anak yang melakukan seperti ini, itu lama-lama terpupuk rasa percaya dirinya. Gitu. Ya, jadi lebih menghargai proses dan sekali lagi jangan mengingat-ingat pengalaman balita ya. Pengalaman balita itu penuh sekali. Kita seringkali dicela, dikritik, dimarahi karena ketidaksempurnaan kita. Seperti itu ya, Bu Gita. Iya, terima kasih Bapak. Ini pertanyaannya jadi semakin banyak. Tetapi waktu juga Pak, ini sudah jam 2:04, sehingga kita juga terpaksa harus mengakhiri sesi ini Bapak. Terima kasih banyak kepada anak-anak, terkhusus kepada Bapak Stefanus. Saya pribadi sangat diberkati. Dan anak-anak pun juga saya percaya juga sangat diberkati dengan penjelasan dan pemaparan dari Bapak. Dan tanya jawabnya juga luar biasa ini. Anak-anak juga banyak pertanyaan. Selanjutnya mungkin nanti bisa japri ya kepada guru di sini, mungkin kepada saya juga boleh. Ya tuh dari Bapak PS Widodo pun juga berkomentar, terima kasih ini menarik dan tidak membosankan. Terima kasih Pak. Kami sangat bersyukur mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali Pak Stefanus. Kami sangat berterima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk pemaparan Bapak. Dan kiranya juga kami mendoakan Bapak senantiasa sehat selalu dalam penjagaan Tuhan bersama dengan keluarga. Sepertinya kita harus mengakhiri sesi tanya jawab dan webinarnya. Saya kembalikan kepada Miss Esther. Silakan, terima kasih. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gita. Dan puji Tuhan kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak pada narasumber, Pak Stefanus dan moderator Bu Gita, serta para peserta yang telah aktif menyimak dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada masa pandemik ini. Dan kita akan menutup acara webinar kita hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Tri Ari. Kepada Ibu Tri Ari, disilahkan. Terima kasih Bu Esther. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri webinar yang sangat menarik pada siang hari ini dengan bersama-sama dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucapkan syukur kepadamu karena kami SMA BPK Penabur Tasikmalaya boleh menyelenggarakan acara webinar motivasi bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama acara webinar ini, sehingga dapat berlangsung dengan baik.
Semoga materi seminar yang disampaikan oleh Bapak Stefanus selaku pembicara boleh bermanfaat bagi kami, terutama bagi anak-anak kami, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu meraih cita-cita serta harapan yang mereka impikan. Bapa yang Maha Murah, kami mohon berkat-Mu bagi Bapak Stefanus. Berikanlah kepada beliau kesehatan dan juga sukacita di dalam mengemban tugas serta karya pengabdiannya. Kami juga mohon berkat bagi kami semua yang hadir di sini. Semoga kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu. Bapa, doa ini kami mohon dengan perantaraan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Dan kepada seluruh peserta webinar, the link for attendance is already on the chat column, and you can fill it after we take a picture together. Baik, maka dari itu mari kita sekarang persiapkan diri untuk sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Ibu Dewi. Dan bagi yang kameranya belum dibuka, harap segera membuka kameranya untuk mempercepat proses pengambilan gambar. Silakan Ibu Dewi. Ya, terima kasih Bu Esther. Kepada anak-anak, harap kameranya dibuka semuanya ya. Ada 12